bahwa Yesus itu adalah hanya anak. Itu sebabnya di dalam orang Kristen bahasa Batak dikatakan di bagasan warna anak loh itu Bapak Ibu Saudara, kalau tanpa tuntunan Roh Kudus, kalau tanpa tuntunan Tuhan, saudara tidak bisa meyakini kealahan daripada Yesus. Karena saudara, kalau kita perhatikan orang-orang agama lain mengatakan orang Kristen itu Tuhannya tiga. Bahkan ada yang berkata demikian, kalau dia Tuhan, kenapa dilahirkan? Siapa bidannya, katanya. Kalau dia Tuhan, kenapa disalibkan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia mau menjadi orang yang terhina? Tapi saudara, saya mau sampaikan ini, dan inilah nanti penjelasan bahwasanya Yesus itu adalah 100% Tuhan Allah. Saudara yakin, harus yakin di dalam hidup ini. Jangan saudara berpikir Yesus adalah Tuhan. Engkau berpikir di mana engkau pernah membaca Alkitab Yesus mengaku sendiri Tuhan? Adakah di dalam Alkitab? Tentu ada. Semua yang kita lakukan itu, semua yang kita puji hari ini adalah berdasarkan Alkitab. Kalau lari dari Alkitab, jangan kita lakukan. Haleluya. Maka saudara, Bapak Ibu yang saya kasih, kita harus betul-betul punya dasar. Kita harus betul-betul dasar daripada Alkitab kita memuji Tuhan. Karena saudaraku, hari ini engkau mengatakan Yesus engkau baik, Yesus adalah engkau Allah. Harus kita betul-betul Yesus itu 100% Tuhan. Amin. Maka hari ini Bapak Ibu, mari kita buka dulu Alkitab kita dalam Ibrani 1 ayat yang pertama, ayat yang Ibrani 1 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Firman Tuhan perikopnya adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Maka saudara, Bapak Ibu, kenapa disebut Yesus itu Tuhan? Kenapa bukan Tuhan sendiri yang turun ataupun yang langsung berhubungan dengan kita sebagai ciptaannya? Kenapa ada proses yang namanya dilahirkan? Kenapa ada proses yang namanya Yesus kok jadi manusia 100%? Hari ini mari kita baca Alkitab kita yang mengatakan, saudara dengarkan saja, saya akan baca firman Tuhan ini. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ayat yang pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat yang keempat berkata, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti namanya dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saudara, Bapak Ibu Saudara, Allah sendiri tidak pernah meninggalkan kita sebagai ciptaan. Bahkan saudara, Bapak Ibu, ketika zaman dahulu Tuhan Allah itu langsung berbicara kepada orang yang diciptakan, yaitu melalui nenek moyang dan para nabi-nabi. Karena saudara, kita harus ketahui, setiap orang
tidak sembarangan berbicara dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum manusia jatuh, yang pertama sekali Tuhan langsung berbicara kepada ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi karena dia jatuh ke dalam dosa, karena manusia itu melanggar perintah daripada Tuhan, maka dari situlah ada batasannya manusia bersembunyi karena dosa itu. Maka saudaraku, Tuhan Allah berkata, kalau ketika engkau makan buah daripada kehidupan yang saya tetapkan, maka hari itu engkau akan mati. Yang tadinya saudara, manusia itu kekal. Setelah jatuh ke dalam dosa, ditetapkan oleh Tuhan, maka hari itu engkau akan mati. Dan manusia itu telanjang, lalu dia bersembunyi daripada Tuhan. Maka ada batasannya Tuhan dengan manusia. Dan selanjutnya saudara, yang dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tuhan Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara, dia pun ingin berbicara kepada ciptaannya, yaitu zaman dahulu dengan berbagai cara, melalui nenek moyang, melalui nabi-nabi. Ketika kita perhatikan Nabi Musa, ketika Tuhan perintahkan dia membawa bangsa Israel, lalu Tuhan berbicara kepada Nabi Musa. Lalu Tuhan berbicara ketika di Gunung Sinai, maka tanggalkan kasutmu. Maka Tuhan sendiri yang berbicara, wahai Musa, bawalah bangsaku dari perbudakan Raja Firaun. Dan selanjutnya saudara, karena hari demi hari manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia sudah semakin tidak lagi menuruti firman Tuhan, maka Tuhan Allah pun murka terhadap manusia, mendatangkan air bah, dan manusia dimusnahkan daripada permukaan bumi. Lalu Tuhan Allah memerintahkan kepada Nabi, yaitu Nuh, supaya membuatkan bahtera dan membawa nama yang makhluk hidup ciptaan Tuhan dan keturunannya dibawakan ke bahtera itu. Lalu semua yang berdosa, bahkan manusia, kecuali daripada Nuh dan yang semua yang jenis-jenis binatang yang dibawa, dimusnahkan. Haleluya. Tapi saudara, Tuhan Allah itu pun tidak pernah meninggalkan kita. Lalu dia ingin kembali berbicara dengan manusia. Tetapi ayat yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia telah menjadikan alam semesta. Amin. Kembali lagi saudara, Tuhan Allah ingin berbicara dengan manusia, yaitu saya dan saudara. Dan bahkan dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu dengan menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus lahir ke dunia adalah wujud pribadi Allah yang mau berbicara kepada kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mempercayai betul, jangan ragu bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah 100%. Katakan dulu kanan kirimu, Yesus adalah Tuhan Allah 100%. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak penemu-penemu ataupun ilmuwan yang berkata Yesus itu adalah bukan Allah, Yesus itu adalah hanya wujud Allah, Yesus itu adalah bukan juru selamat, Yesus itu adalah anak Allah. Mungkin banyak itu yang berkata itu, tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Yesus itu 100% Tuhan. Katakan amin. Bahkan Yesus berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Aku adalah guru dan Tuhan. Kalau ada yang berkata, kalau ada orang yang berkata kepada saudara, gimana Yesus berkata guru dan Tuhan, maka sembah, aku akan menyembah dia, aku akan masuk ke agamamu. Kita buka dulu Alkitab kita, Yohanes 13 ayat 13 berkata, di Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat,
Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Katakan amin. Yesus sendiri berkata ini, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus sendiri dan murid-murid yang ke-12 itu berkata, kamu guru dan Tuhan. Lalu Yesus berkata, memang atau sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah pengakuan Yesus, ya, bahwasanya dia adalah guru dan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat saudara, yang ketiga, ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Memang saudaraku dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Amin. Tuhan tidak menginginkan saudara binasa. Tetapi Tuhan sayang terhadap saudara, karena Ia berbagai cara ingin berbicara kepada kita. Sekalipun manusia kadang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Dia selamatkan saudara, Dia selamatkan kita melalui Dia berbicara. Bahkan dikatakan, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya itu, Yesus Kristus, telah lahir ke dunia. Haleluya. Haleluya. Artinya saudaraku, di dalam hidup ini, kaitan firman Tuhan di dalam kehidupan kita tidak usah khawatir, kita tidak usah bingung, kita tidak usah bimbang di dalam hidup ini. Sekalipun kita mengalami persoalan, sekalipun kita mengalami permasalahan, sekalipun kita mengalami yang namanya goncangan ataupun yang namanya tekanan, saudaraku, Yesus Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Yesus Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Hanya saudara bersabar saja. Hanya saudara perlu menguatkan hatimu. Hanya saudara yang kau berkata, engkau adalah perisaiku. Amin. Engkau adalah perisaiku. Ayat yang terakhir berkata, Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat, firman Tuhan ini, ayat yang keempat ini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini kita harus memiliki sikap. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, harus kita tinggikan. Amin. Harus kita muliakan. Kita harus berlaku ataupun mengatakan dan bahkan berbuat mengindahkan nama Tuhan lebih daripada segala-galanya. Katakan amin. Memuliakan nama Tuhan, karena firman Tuhan ini berkata, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Tidak ada yang lebih indah daripada Yesus Kristus. Katakan dulu, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, Yesus yang terindah. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini saya mau sampaikan kepada saudara, jangan meragukan. Kalau orang berkata berpendapat apapun kepada saudara, bahkan mungkin di dalam YouTube ataupun dimanapun berkata, Yesus adalah bukan Tuhan, biarkan saja. Aku akan berkata, Yesus itu adalah Tuhan. Orang berkata mungkin banyak pendapat-pendapat lain, bahwa Yesus itu jangan kita salah menyembah, jangan kita begini. Mungkin orang berpendapat bahwa Tuhan itu adalah begini, bahwa Tuhan itu adalah Yahweh, bahkan bahwa Tuhan itu adalah Elohim. Silakan saja. Tapi hari ini saya mau teguhkan hati saudara, ketuhanan Yesus tidak kurang sedikit pun daripada Allah. Adalah Allah itu sendiri 100% Tuhan. Amin. Yesus itu adalah 100% Tuhan. Maju terus Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Perkara masalah apapun yang kita alami, Yesus akan selalu memperhatikan kita. Yesus akan selalu menggendong kita. Yesus akan selalu memberi jalan keluar.
Oleh sebab itu sembahlah Yesus, sembahlah Tuhan, muliakan namanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Barang siapa yang menyembah Tuhan, di dalam firman Tuhan yang hari Minggu dikatakan, siapa yang mengandalkan Tuhan, maka dia pun akan diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata,